Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة والمقربين وإلى جميع التابعين والتابعين وإلى جميع من الله ولم يلقى إلى مكان وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخ الطبراني والشيخ محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الدين المحلي والشيخ الدين السيوطي والشيخ محمد الشوقي والشيخ أبو القاسم والشيخ محمد العلوسي والشيخ الشوقي القطبي والشيخ النووي البنتمي والشيخ الشوقي والشيخ الطبري الشعراوي والشيخ الإسرائيلي والشيخ محمد قريشي والشيخ بشري مصطفى ركان صحيح كتاب الإبريس وإلى جميع شيخنا معلم الحقوق العليا وإلى المؤمنين والمسلمين والمسلمات شهد الله الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 9. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aynan qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa lan nalikane nyuwun banyu. Wa idh istasqa lan nalikane nyuwun banyu sapa Musa Nabi Musa kaumihi krana kaum Nabi Musa. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun Allah, idrib mukul sira Nabi Musa bi asoka kelawan tongkat sira al hajara ing watu. Fajarat mongko banjur mancur minhu saking hajar. Apa sing mancur isnata asyrata rolas apane ainan sumberane. Qad alima teman-teman ngerti sapa kullu nasin saben-saben menungso masyrabahum ing panggonan ngombe kullu nasin. Kulu padha mangan sapa sira kabeh wasrobu lan padha ngombe sapa sira kabeh min rizqillahi saking peparingi pangeran. Min rizqillahi saking peparingi Allah wala taksawa padha gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina halin gawe kerusakan kabeh. Kita wasyara itu sida Bani Israil padha diimutaken nalika Nabi Musa nyuwun banyu kanggo kaum nuli didhawuhi pangeran supaya mukul watu. Sakala banjur watu mau mancur metu banyune dadi rolas pancuran, sehingga saben-saben golongan saking Bani Israil padha ngombe ana ing pancurane dhewe-dhewe. Bani Israil didhawuhi supaya padha mangan. Jenengan wali langsung 61 nopo enten tulisannya. Langsung 61. Nggih. Nggih, langsung 61 sedaya. Niku kirang tatane iku Gusti. Kan boten ejo nangkep iki. Kan beberapa kitab ini beda cetakan ini enten tulisane. Terus Bani Israil pada didhawuhi supaya pada mangan lan ngombe saking rezeki peparingi Gusti Allah lan aja gawe kerusakan ning dhuwur bumi. Ngoten terusane. Memang kitab kula kitab panjenengan kados kirang percetakan. Pun wa idhis tasqa. Dan ingatlah wa idhis tasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa memohon air di kaumihi untuk kaumnya. Fakulna lalu kami berfirman, idrib pukullah biasoka dengan tongkatmu al-hajar batu itu. Farfajarot lalu memancarlah minhu dari batu itu isnata asyrata 12 ainan sumber air. Qad alima kullu unasin, sungguh setiap suku, setiap manusia mengetahui masyrabahum tempat minumnya masing-masing. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah min rizqillahi dari rezeki yang diberikan Allah. Wala ta'saw bil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ini adalah ayat terakhir yang membahas tentang 10 nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Ini sampun kula sanjang bahwasanya dari ayat 49 sampai ayat 60 ini membahas 10 nikmat Allah yang
pernah diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Kira ini sudah berapa pertemuan? Tapi dari ayat 49 sampai ayat 60 ini menjelaskan tentang 10 nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israil. Karena ini penutup dari rangkaian pembahasan kita selama beberapa kali, mungkin lebih dari 5 kali. Pulau review, pulau ulas dari awal sampai akhir. Tentang ayat 49, Gusti Allah sudah memberikan nikmat kepada Bani Israil berupa menyelamatkan Bani Israil dari kekejaman Fir'aun, yang mana Fir'aun itu menyembelih bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan yang lahir. Allah menyelamatkan Bani Israil dari itu. Ayat 49. Dan ayat 50, Allah membelah lautan sehingga Bani Israil bisa melewati lautan itu. Terus Fir'aun dan pasukannya tenggelam dan mereka semua menyaksikannya. Jadi Bani Israil semurap sedoyo, Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Itu di ayat 52. Di ayat 50 itu adalah nomor kali maksudnya. Nomor 3 dalam ayat 51 dan 52, Allah menerima taubat Bani Israil dan memberikan ampunan kepada mereka. Nomor sekarang dalam ayat 53, Allah menurunkan Alkitab yaitu Taurat dan Al-Furqan kepada Nabi Musa agar Bani Israil mendapat hidayah. Itu nomor sekarang. Nomor gansal dalam ayat 54, Allah membersihkan orang-orang durhaka dari Bani Israil secara massal setelah Bani Israil menyembah Al-Ijl, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Mereka ambil itu sebagai Tuhan mereka. Terus oleh Allah dibersihkan 70.000, sekitar 70.000 orang. Yang nomor 6 ayat 5 kali ayat 6, Allah menghidupkan 70 orang-orang pilihan Bani Israil setelah mereka mati, karena mereka meminta melihat Allah secara langsung. Mereka mati terus dihidupkan kembali oleh Allah. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 tentang ayat 57 ini ada 2 kenikmatan. Yang satu, yang nomor 7, Allah menaungi mereka dengan awan putih yang tipis dari terik matahari selama mereka di lembah Tih. Dan itu terjadi selama 40 tahun. Itu nikmat yang ke-7. Nikmat yang ke-8 dalam ayat 57, Sami, Allah memberikan manna dan salwa kepada mereka. Terus yang ke-9, nikmat yang ke-9 kita bahas kemarin, ayat 58 dan 59, yaitu Allah memberikan kenikmatan setelah mereka keluar dari lembah Tih, terus masuk tenggoni Hazil Koryah, tenggoni Baitul Maqdis menurut jumhur ulama, dan mereka masuk makan dan minum dari hasil bumi yang ada di Baitul Maqdis. Dan yang nomor 10, nomor terakhir kita bahas di ayat ini, yaitu apa? Wa idzis masqa Musa biqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Di dalam memahami Al-Quran, itu kita boten saged memahami Al-Quran hanya berdasarkan teks saja kalau itu secara kronologis urut waktunya. Kalau hari ini dan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran itu bukan berarti sebuah cerita. Kalau ini tadi dari ayat 49 sampai 60, ini ceritanya urut boten. Kalau kemarin ayat 50 pulau sanjang bahwasanya ayat itu turun untuk Nabi Yusha. Menurut jumhur ulama seperti itu. Ayat itu turun untuk Nabi Yusha. Karena apa? Nabi Musa sampun sedo. Ketika berada di lembah Tih, Nabi Musa sampun sedo. Terus tiba-tiba di ayat 60, wa idhis masqa Musa biqaumihi. Jadi
Coro Al-Quran itu bukan urut untuk waktunya tidak. Dan ini yang seringkali dikritisi oleh orientalis barat, orang-orang Kristen, orang-orang selain agama Islam di luar kita. Ini yang mengkritisi kita, ini lewat Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu kok tidak urut? Ceritanya ini buatan runtut. Mari iki langsung mencoba tersembunyi. Buatan urut. Kalau kitab mereka ini urut. Jadi seperti mereka mengkritisi itu kaya-kaya mereka itu berharap kitab suci itu seperti halnya makalah, seperti halnya skripsi, yang urut-urutannya itu berurutan, kronologisnya berurutan. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu unik, justru disitulah letak keteraturannya. Jadi ini waktu Nabi Musa sakon sedo diberikan kepada Nabi Musa, saat ini Nabi Musa mana? Itu keunikan Al-Quran, dan justru disitulah letak mukjizat Al-Quran. Kenapa? Walaupun menurut mereka orang-orang kafir di luar kita yang mengkritisi Al-Quran, Al-Quran itu tidak teratur, urut-urutannya tidak runtut secara waktu, tapi jutaan orang mampu menghafal Al-Quran dari penjuru dunia manapun. Di setiap negara hampir pasti ada orang yang menghafal Al-Quran. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menghafal kitab suci mereka sendiri. Itu mukjizat. Al-Quran yang dikatakan tidak runtut urutannya, tapi jutaan orang mampu menghafal Al-Quran dari berbagai belahan dunia. Tapi tidak ada satupun dari kelompok mereka yang bisa menghafal kitab suci mereka. Ini adalah salah satu mukjizat. Jadi memang seperti itu, dan itu yang membuat manusia itu berpikir. Jadi saya berpikir, saya ngaji, oh mariku ternyata ini. Jadi disitulah letak keunikan Al-Quran. Jadi salah satu mukjizat ini memang ya kita tidak mengetahui mengapa Allah membuat seperti itu, tapi Al-Quran itu sudah setiap Ramadan itu Nabi Muhammad dari malaikat Jibril itu semak-semakan. Jadi urut-urutannya ya memang seperti sekarang ini. Apa hikmat di balik itu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi Al-Quran yang dikatakan ceritanya tidak runtut, tapi justru jutaan orang mampu menghafalnya. Sementara kitab yang mereka anggap suci tidak ada satupun dari kelompok mereka, tidak satupun dari kelompok umat agama mereka itu yang bisa mampu menghafal kitab sucinya. Padahal kitab sucinya dikatakan runtut secara waktu, secara penjelasan runtut. Jadi kemarin kita membahas Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah meninggal. Ini kembali mana Nabi Musa. Nah, ulama sepakat bahwasanya ini memang diturunkan kepada Nabi Musa, memang sudah terjelas teriki dikatakan wa idis asqa Musa liqaumihi. Dan ulama juga sepakat kalau ini ayat ini turun ketika Nabi Musa dan kaumnya berada di lembah Ti. Terus balik mana kita keterangan sini? Lembah Ti itu adalah sebuah lembah yang tandus panas gersang. Tapi mereka sudah diberi kenikmatan berupa diiup-iupi romam, kenikmatan nomor piro. Tapi masih diiup-iupi ambek romam, tetep ae gak ono banyu. Tetep ae gak ono banyu, masih wis panas tapi tandus gersang sehingga tidak ada air. Lalu umatnya meminta kepada Nabi Musa untuk mendatangkan air. Nah, tentang Rasul dikatakan pada saat Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk meminta air, itu jumlah umat Bani Israel ada 600.000. Tafsir Al-Jailani, tafsir Al-Jailani ini tafsir kalangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kirakan kalau nanti cerita kirakan boten. Tafsir ini, tafsir Al-Jailani ini hilang selama 800 tahun. Hilang selama 800 tahun dan ditemukan oleh
cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25. Ini ku Syekh Muhammad Fadil. Kula pun nanti kepanggih kali Syekh Muhammad Fadil ping kali, boten sekedar kepanggih, jejer saged salaman barang. Niku kula mantun salaman mantun salim kali Syekh Muhammad Fadil niku kula langsung mantun nang pondok. Kula gak tau njaluk tangan kula diambung. Tapi ketika niku kula mantun teng pondok enten lari-lari berkempal kabeh, ambungen tanganku. Tanganku mari nyekel tangane astone keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25, yang mana beliau menemukan tafsir Al-Jailani. Dan ditemukannya niku rada aneh. Nemu tenggone perpustakaan Vatikan. Nek boten percaya sampeyan cek tenggone Google, itu memang seperti itu. Ceritanya memang seperti itu. Syekh Fadil sendiri yang cerita. Ditemukannya malah teng perpustakaan Vatikan. Kok gak tahu ya dia bukan arek kanca-kanca ambungan. Jadi tenggone tafsir Al-Jailani itu dikatakan seperti ini. Ketika wa idistas qaum Musa, ketika mensyari wa idistas qaum Musa, niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sanjang wa talabas su'ya bi'in zalil matar. Nabi Musa dan kaumnya itu sebenarnya mencari air dari turunnya hujan. Sing digoleki sakjane turune udan. Jadi sebenarnya Nabi Musa itu meminta hujan, tapi oleh Allah disuruh diperintah untuk memukul batu. Mungkin kalau ceritanya kenapa kok Nabi Musa meminta turunnya hujan? Sebab di tafsir Al-Jailani tetap dikatakan min syiddatil atoshi fitti, karena bangetnya nolak ketika mereka berada di tih. Ketika sampun meminta hujan, Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya karena kaumnya kehausan di bukit ini. Allah dawuh fakul nadrib bi'asokal hajar. Fakulna, maka kami berfirman, idrib, pukullah wahai Musa bi'asoka dengan tongkatmu al-hajaro ing watu. Di ayat niki fakul nadrib bi'asokal hajar, Allah mendahulukan lafaz aso dan mengakhirkan lafaz hajar. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu istimewa. Pancen salah satu mukjizat sing paling fenomenal nggone Nabi Musa nggih tongkat niku. Tongkat itu iso dadi ulo, iso pecah laut, terus lautnya minyak dari dalam. Dan ini bisa memukul batu, dan batu itu keluar 12 sumber mata air. Kirakan tongkatnya Nabi Musa saya ingin nanti haru. Tapi di tafsir As-Sawi dan mereka dikatakan tingginya tongkat Nabi Musa itu jangan bayangkan seperti tekan-tekan kiai sakniki mboten. Lek tekan kiai sakniki lak mungkin sak weteng sak meter itu tuh, sak meter sak motor itu. Wis pokok sing sampeyan tongkat kiai kan mboten sak meter ya. Wis pokok dadi tangan kan ngaten. Tapi jangan bayangkan seperti itu. Tongkat Nabi Musa itu setinggi Nabi Musa. Jadi dukur kayak Nabi Musa itu podo. Malah kemudian dikatakan tentang tafsir Asyawi, bahkan laha syu'batani. Di tongkat Nabi Musa itu terdapat 2 cabang. Ono ngepang loro, yang mana 2 cabang ini bisa mengeluarkan cahaya ketika gelap dan bisa memberikan iup-iupan ketika panas. Cuman dalam tafsir Asyawi dikatakan bakanat min asil jannah. Kayu ini, tongkat ini berasal dari surga. Jadi kira-kira menurut Nabi Musa seto kira-kira sebalik nang surga maneh. Jadi gak bisa ditemukan kira-kira. Jadi kemungkinan wis balik maneh nang surga. Jadi ono sing iso nemono tongkat Nabi Musa. Soalnya tongkatnya diceritakan dari surga. Jadi Allah mendahulukan lafaz aso itu tongkat. Itu karena tongkat Nabi Musa itu memang istimewa.
dan mengakhirkan lafaz al-hajar. Hajar di ayat ini beberapa tafsir, banyak tafsir itu memang dibahas secara detail. Ada yang mengatakan hajar teng ayat ini itu adalah waktu sing sembarangan sing ketepan orang ngarepe Nabi Musa ngoten mawon. Jadi tidak ada batu khusus itu tidak. Di batu yang sembarang yang saat itu tengah ngoten dipukul terus medal 12 mata air. Itu menurut sebagian ulama memang dibahas secara detail lafaz al-hajar teng beberapa tafsir. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya al-hajar yang dimaksud di ayat ini bukan batu-batu sembarangan, tidak. Sebab kenapa? Di ayat ini Allah menggunakan al. Berarti hajar ini coro nahwu ini adalah isim makrifat. Jadi batu khusus, batu tertentu. Makanya tentang tafsir Jalalain, tafsir yang sering dikaji di dunia pesantren, niku ketika bahas al-hajar di ayat niki, niku tafsir Jalalain ngendika wa huwallazi farra bi saudihi. Batu ini adalah batu yang lari membawa pakaian Nabi Musa. Nggih, kalau cerita di waktu itu. Di dalam memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis, niku kita harus mengedepankan iman daripada akal pikiran. Niku sing kudu kita cekel isih. Dalam memahami Al-Quran Al-Hadis itu kita harus mengedepankan iman daripada akal pikiran kita. Kalau ada kontradiksi di antara iman dan akal pikiran, maka pikiran itu kita ajak untuk beriman. Kata ayat dalam Al-Quran itu yang mengandung cerita-cerita Israiliyat. Dan itu sangat saya hindari. Bukan kalau cerita. Sebab cerita-cerita Israiliyat. Ketika kita membahas Nabi Adam kali Sayyidah Hawa, ini banyak cerita yang berkembang, tapi tidak saya ceritakan karena itu cerita Israiliyat. Ketika Nabi Adam kali Sayyidah Hawa itu memakan buah, udah ngomong henti, kaeling apa ya? Hadis syajarah. Ketika Nabi Adam kali Sayyidah Hawa memakan hadis syajarah, itu yang memakan dulu siapa? Sayyidah Hawa. Terus baru Nabi Adam. Ceritanya, karena ingat Sayyidah Hawa itu ingatnya nang dodo, akhirnya wong wedok saiki ono susu. Nabi Adam ilingin nang gone gorokan akhirnya dadi kono menjing. Saya membaca belasan tafsir Al-Quran. Kalau pakai moco tafsir belasan Al-Quran, tidak ada satupun yang saya baca itu menceritakan seperti itu. Ini di luar itu dikirangan, di luar tafsir itu atau bukan kitab tafsir, Sebab ketika awal di kalau bahas Fatihah, kalau nanti sanjang bahwasanya sirot itu tidak seperti halnya rambut yang dibelah 7 terus lebih pedang dan lebih tajam daripada pedang. Ini kan sing kritik kula. Gus, ono kitab sing bahas itu. Tapi kalau gak bahas kitab, saya kan bicara kayak gini, tidak ada satupun dari belasan kitab tafsir yang saya punya. Itu ketika membahas ihdinas siratal mustaqim, terus syara'i, tenggoni syara'i, tafsir itu dijelaskan sirat itu seperti itu tidak ada. Kalau dia membaca dari kitab cerita-cerita, dia mungkin ada, tapi itu tidak saya ceritakan. Sebab malah tenggoni tafsir Al-Misbah itu malah sirat itu malah jembatan yang luas. Jadi tidak saya benar-benar saya hindari cerita-cerita Israiliyat. Contoh mana? Kalau surah Shad, surah Shad itu surat nomor 38 ayat 21 sampai 25. Di situ diceritakan tentang Nabi Daud. Jadi jenengan waca mungkin kalau waca kedawan.
Nabi Daud itu diceritakan ayat itu didatangi oleh orang, malaikat yang mencoba menjadi orang, terus jaluk pengadilan, jaluk keputusan Nabi Daud. Diceritakan Nabi Daud itu bojone 99. Terus dhek iki jadi kok Israil iki seneng karo bojone wong. Akhirnya mbek bojone niku mbek Nabi Daud iki mang bojone wong sing disenengi iki mang dikongkon budal perang. Cek mati, cek iso dirabi. Dadi ono cerita seneng karo bojone wong kok gak bojo buru-buru iki mboten. Biyen wis ono. Tapi butuh Nabi Daud. Biyen wong wis ono seneng cerita bojone wong iki koyo piye. Kulo niku gak ada kanca. Iki wis di luar ayat ya cerita niki. Kulo gak ada kanca kulo seneng ambek bojone wong. Boten, saya itu boten tiang mriki. Kulo niki cerita, ini di luar ayat, Kulo niku gak ada kanca akrab, sangat akrab kali kulo. Terus takon arek niku, Gus, ya napa hukum seneng bojone wong? Lha kulo dicaki kayak pertanyaan kulo gak bisa jawab kulo niku. Dari sana ngomong ngeten. Seneng niku lak gak dipaksa Gus, ujug-ujug teko dhewe. Kan gak dipaksa ujug-ujug seneng dhewe. Ini di luar cerita, di luar konteks. Kalau oleh pertanyaan baru ini bisa jawab. Oleh sing disenengi ku wong lanang, ya sing seneng wong wedok, iku jek ana solusine. Kan masih ada solusinya. Misalnya mawon, kula wis duwe bojo, wis duwe anak. Kok misalnya ana mahasiswi sebuah perguruan tinggi, misalnya seneng kali kula, itu kan masih bisa ada solusinya. Kon tak wayu gelem. Kan solusi itu. Kan solusi. Tapi lek wong napa jenenge? Wong lanang kok seneng bojone wong. Wong wedok itu duwe bojone kan gak ono solusine. Sehingga kula sampai takon teng kiai kula. Kula sampai takon, saya sudah takon nang kiai kula. Kula sajane yo pisin takon pertanyaan koyo ngene iki, tapi yo gak iso jawab ya ngene. Terus jawab kiai kula lho napa? Ya insyaallah yo wis gak ngarah, yo kirangan lek ngarani kula seneng bojone wong. Tapi jawab kiai ngene. Mencintai istri orang lain itu boleh selama tidak disertai dengan tindakan. Loh, tapi tidak disertai dengan tindakan loh ya. Ya gak oleh WA, gak oleh ketemuan, gak oleh telepon-teleponan. Ya cukup dipendam dalam hati. Aja asik-asik. Malah soro sampean. Mencintai istri orang itu boleh selama tidak disertai dengan tindakan. Itu jawabnya kiai kula. Ketika kiai matur-matur nggih wis kula kan paham, cerdas ya wis paham lah. Gak perlu takon maneh wong wis cerdas kok. Nggih paham wis. Nggih matur nggih, wis iku rada melenceng, tapi niku napa namanya? Nggih, ana hubungannya titik lah ini. Itu adalah cerita Israiliyat ketika Nabi Daud seneng ambek bojone wong. Tapi memang Nabi Daud itu sudah mempunyai 99 istri, ingin menikahi satu orang wanita lagi sehingga istrinya genap menjadi 100. Terus tiba-tiba ada 2 orang yang berada di kamarnya, terus matur marang Nabi Daud. Nabi Daud ini kan Nabi, Rasul, Rojo, raja. Nabi, raja, saudara saya ini punya kambing 99. Saya punya kambing 1. Lah kambing 1 saya ini kok mau diminta sama saudara saya yang sudah punya kambing 99. Ya apa ini? Oh gak oleh. Boleh ngomong gak oleh. Terus tiba-tiba orang itu hilang. 2 orang itu hilang. Baru Nabi Daud sadar. Loh, Nabi Daud kan rojo, otomatis ada pengawal, ada protokoler lah. Loh, kok iso wong imam begini? Oh, ternyata imam duduk wong. Akhirnya Nabi Daud sadar. Kalau ini ku mang kalau wis paham ya. Tenang satu. Oleh 1 ketika itu masih boleh 99. Saat ini mentok 1 enggak. Betul. Di dalam tafsir Al-Qur'an itu memang kadang-kadang ada cerita Israiliyat yang mana cerita-cerita itu justru disukai oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kultur masyarakat
Indonesia itu penuh dengan dongeng. Jadi ketika mendengar cerita-cerita kayak ini, itu senang. Apa dongeng yang tidak ada di Indonesia? Maling kundang, manusia dikutuk menjadi batu, tangkuban perahu ditendang orang kualik dari gunung, terus membangun 1000 candi dalam satu malam. Itu kisah nopo niku? Hah? Oh, jonggrang, kalau gak apa. Tapi begitu banyak dongeng-dongeng yang ada di Indonesia, sehingga cerita-cerita Israel yang itu sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, dan saya sangat menghindari hal itu. Tapi ono kisah tafsir Al-Quran atau apapun itu, kalau hal itu bertentangan dengan akal pikiran kita, tapi itu sudah nas Al-Quran, itu sudah nas hadis, yang mana hadis itu sahih, walaupun tidak masuk di dalam akal pikiran kita, tapi akal pikiran kita itu kita harus imankan dengan hati kita. Contohnya apa? Bahas masalah al-hajat. Maka kita boleh tafsir kalau matur ketika bahas masalah al-hajat ini, tafsir itu banyak sekali, detail penjelasannya banyak sekali. Maka di tafsir Jalalain dikatakan wa huwa alladzi farra bi sauti. Batu ini adalah batu yang pernah lari membawa pakaian Nabi Musa. Teng hadis Bukhari, kalau betul hadis ini, kalau betul kitab ini, setunggal hadis nomor 278. Jadi ono sing gak arep karo hadis sing gak sahih. Hadis ini sahih. Yang meriwayatkan Bukhari. Teng hadis nomor 278 kula waca. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana banu Israila yahtasiluna uratan yadhuru ba'du ila ba'din. Orang Bani Israel itu kebiasaannya itu mereka mandi di sungai, yang mana mereka mandi dengan uratan, mutu bles, yang dulu batunya batin, sehingga mereka di antara mereka bisa melihat satu sama lain. Paham ya? Adus, angkali, mutu bles, sehingga sama-sama bisa melihat satu sama lain. Bahkan Musa yang masih wahdah. Sementara Nabi Musa itu kalau mandi itu sendiri. Jadi umatnya adus kabeh nang bareng kabeh foto-foto, tapi Nabi Musa lek adus dewi. Fakolu, maka orang-orang Bani Israil itu berkata, wallahi ma yamna'u Musa ayyah tasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, dari orang-orang Bani Israil, tidak ada yang mencegah Nabi Musa untuk mandi bersama kita, kecuali Nabi Musa itu mempunyai adar. Adar itu mak jeling sen, yai ben maknane apa? Hah? Kula supi, yai maknane biyen apa? Kondor napa yang apa ngoten. Tapi yai maknane niku zakare Nabi Musa itu gede. Soalnya hernia. Dari orang-orang Bani Israil, Nabi Musa itu zakare gede soalnya apa? Mangkane gak gelem adus karo kini, soalnya Nabi Musa itu zakari gede, soalnya hernia, zakari gede. Temen hadisnya soalnya. Pada bangkarotan yang tasilu. Kemudian suatu ketika Nabi Musa itu mandi. Fawadoa saubahu ala hajarin. Kemudian Nabi Musa itu meletakkan pakaiannya di atas batu. Fafarro al hajaru bisaubihi. Kemudian batu itu lari membawa pakaian Nabi Musa. Waktu niku ambil di terenan waktunya melayu bawa kelambine Nabi Musa. Fakharoja Musa fi isrihi yaqulu, Nabi Musa itu lalu mengejar pakaiannya terus sambil berkata yaqulu saubi ya hajar, hei kelambiku kelambiku. Masuk akal dulu betul? Masuk akal dulu betul? Secara akal tidak masuk. Tapi kita harus iman. Hei kelambiku
sesuatu. Hadisnya sahih kula duduno sak nomere lek sampeyan dadak Bukhari, sampeyan nulis sampeyan cek. Hadis nomor 278. Klambiku hewatu, saubi ya hajar, hatta nadarat Bani Israil ila Musa. Sehingga orang-orang Bani Israil itu bisa melihat Nabi Musa. Faqalu, kemudian orang-orang Bani Israil berkata, wallahi ma Musa min taksin. Demi Allah, Nabi Musa itu tidak apa-apa. Odoh punya lagi. Odoh punya lagi. Tak apa ya ternyata Nabi Musa itu tak apa, ya gak ada. Ternyata bodoh karo ngoni wa akhadha saubahu fatafiqa bil hajar idroban. Kemudian batu itu tertangkap, terus diambil pakaiannya, terus waktu memang dipukul karo Nabi Musa. Sehingga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, wallahi innahu lanadabun bil hajari sitatun aw sab'atun daraban bil hajar. Wallahi, terus Abu Hurairah, sesungguhnya batu itu mempunyai bekas pukulan sebanyak 6 atau 7 bekas pukulan di dalam batu ini. Nah, batu ini mangsing dipukul karo Nabi Musa. Jadi Bani Israil diceritakan, Bani Israil kemana-mana itu membawa batu itu. Memang batu itu batu khusus. Dia memang soal gawa Melayu. Ketika itu pakaian Nabi Musa di atas batu itu. Makanya ketika ada sesuatu hal yang tidak masuk di akal kita, tapi kalau itu sudah menjadi nas Al-Quran, kalau itu menjadi nas hadis, yang mana hadis itu sahih, hadis sahih Bukhari bisa, maka akal pikiran itu yang harus kita imankan. Mungkin ada pertanyaan setelah itu. Terus bagaimana hukum Nabi Musa? Bagaimana hukum Nabi Musa? Apakah Nabi Musa berdosa karena membuka aurat? Nah, kan Nabi Musa Melayu kan kondisi beranjak. Untuk bagaimana hukum Nabi Musa? Apakah Nabi Musa berdosa karena Nabi Musa membuka aurat? Tidak berdosa. Sebab apa? Itu adalah spontanitas Nabi Musa, dan saat itu Nabi Musa dalam keadaan lupa. Uang lali itu kalau hukumnya. Dengan poso oleh hari pertama, hari kedua lali poso, terus tangi isu-isu tangi ono sego sampai tangan sak piring rong piring. Dosa ora mboten? Mboten. Lek nang samsak gawe SIM terus motel baru dosa. Tapi lek lali tak dosa. Bumane lek nang samsak pas ngurus SIM lalu kondisi pas lali ya kok mbak lali. Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan dalam keadaan lupa, maka tidak ada dosa di dalamnya. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa ketika mengejar pakaian itu dalam kondisi telanjang, Nabi Musa itu lupa. Dan itu spontanitas mengejar pakaian itu tadi. Sing salah kaprah, iki sampeyan ngomong sing temen. Yang sudah salah kaprah, yang susah sing angel, dan ini menjadi sebuah salah kaprah di tengah masyarakat kita. Banyak orang-orang yang menutup aurat di luar rumah, terutama kaum wanita. Akeh wong wedok ketika nang jaba niku kudungan, tapi nang jero omah membuka auratnya. Padahal di situ ada saudara iparnya, ada saudara bojone Pak D, bojone Bude gawe sing lanang, ada saudara sepupunya. Padahal semua itu adalah ajnabi. Niku sing kuwata, nang jaba hubungan brukut nang jero omah dicoplok kabeh dasteran endek, padahal nang jero omah iku ana dulure bojo, ana dulur IP, ana bojone Pak D gawe sing wedok nggih. Misale kula ngeten gak ada bab, gak ada abah, gak ada ayah. Terus ayah saya mempunyai saudara laki-laki. Saudara laki-laki ayah mempunyai istri.
saya beserta istrinya saudara ayah kan bukan mahram, tapi banyak. Gini mah nang jopo brukut tapi nang jero omah dhewe buka aurat padahal nang kuno ana dulur IP, ana dulure bojone Pakde, ana misanan itu ajnabi. Tunggal mbah niku ajnabi, wong liya. Mas yo Pancerwangi. Enten sing paham Pancerwangi? Gak ono. Nek gak ono berarti Pak Spirono sing kejawen nang kene. Alhamdulillah. Sebab teng beberapa tempat itu nek Pancerwangi ono bagus. Pancerwangi niku ketika seseorang menikah antara laki-laki dan perempuan menikah. Niku ayah pengantin laki-laki dengan ayah pengantin perempuan itu dulur kandung. Iku jenenge dulur Pancerwangi. Padha-padha bapak dari jalur ayah. Jadi ayah manten lanang ambek ayah manten wedok iku dulur kandung. Itu menurut kepercayaan Jawa, pantangan rabi karo misanan sing kaya ngono. Gak oleh. Repot. Ada lagi sing Jawa kejawen anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Tahu kepiye sampean? Kalau ada adat istiadat yang berbeda dengan syariat, maka adat istiadat itu yang harus kita singkirkan. Tidak oleh ini rabi Pancerwangi ya, dari sekolah senengnya terus istikharah api ya, wis rabekno lho langsung ngurusi adat. Iki anak pertama be anak ketiga ya ngopo niki mboten nang asal jari ini. Ya oleh lah jari adat. Ya tapi lek jari syariat oleh istikharah api lan apa gak dirabekno. Jadi kalau ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat itulah yang harus kita singkirkan. Jadi misanan itu adalah ajnabi, bukan mahram. Membuka aurat di depan saudara sepupu itu sebenarnya tidak boleh. Masih salaman, termasuk berjabat tangan. Itu saja nih boten nangis, tapi itu kan sudah salah kaprah. Ini tunggal mbah tak popo wis dulur dhewe, tapi ini kok boten nangis. Niki ngaji lho nggih. Dadi niki ngaji. Makane kula nanti sanjang sampean nang pulau iki sampean niati ngaji ojo niat golek barokah. Sing muruk durung gak barokah soalnya durung umur 40. Mungkin lek wis umur 40 muncul wis mungkin wis barokah. Tapi lek saiki gak barokah ya. Ojo niat golek barokah ngaji nang pulau. Ojo niat golek ganjaran gampang. Ngeloni bojo kok bengi wis ganjaran. Asik gak jare bojo sing sakno. Jadi sebenarnya berjabat tangan dengan saudara sepupu itu sebenarnya tidak boleh. Maka niku ingkar, ketika ada seorang kiai sing gelem salaman karo santriwati ini. Kula pernah kabeh mondokno anak. Terus ternyata kiai ini mang salaman ambek santri wedok iki gak sida. Mungkin disebutkan bisa sebut nama. Mungkin jenengan nanti semangat kiai sing belum salaman ambek wong wedok. Mungkin jenengan pernah melihat, tapi kalau gak sepakat. Sebab guru-guru saya tidak pernah yang mengajarkan seperti itu. Bahkan, kalau buatan semprot manik, mungkin ilmu saya yang masih terlalu pendek. Kanjeng Nabi ambek bojo-bojone sahabatnya gak kaya ngono. Kanjeng Nabi ambek bojone Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi ambek bojone Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi dengan istri-istri sahabat tidak seperti itu. Mungkin kalau salah, mungkin ada riwayat yang lain, tapi kurang boten dicontohkan dengan guru-guru saya. Guru-guru saya dengan santriwatinya, dengan santri perempuannya itu tidak bersalaman. Maka nih pulau kakek mondok anak barang ngerti kiai ini kok salaman ambek santri wedok itu semuanya seperti itu. Pulau mundur. Ini rada keras ya. Tapi saya memang jadi karena memang dalam pemahaman saya itu tidak diperbolehkan,
maka saya menarik diri untuk tidak memondokkan anak saya di pondok pesantren itu. Tapi kalau hormat, teman hormat, tidak mengecap dia ini salah, boten. Kalau sangat hormat, kalau enten, kalau ketika bertemu ya kalau cium tangannya, kalau sangat hormat. Kalau bahkan dia menerima beberapa ijazah dari kiai tersebut. Tapi dalam hal ini saja saya tidak sependapat, saya berseberangan dalam hal ini saja. Terserah, jangan open saja, terserah. Tapi kalau boten. Dan saya ungkapkan di sini, saya ceritakan di sini di damel pengetahuan jenengan. Karena kulon itu termasuk orang yang sangat bersyukur dalam tanda kutip dengan adanya COVID-19. Oh iso sampeyan syukur. Biyen iki damel arek nom-nom sing sobok bank, sing sobok bank. Iku lek nang ngene banknya yang konvensional ya, Mandiri, BCA, BRI, BNI. Ini kalau kita berhadapan dengan customer service, ini customer service lah rata-rata wedok. Gak wedok kok rata-rata ayu. Biyen durung Covid, nek sampeyan nang customer service sing ngadeg terus ngetukno tangane. Nek wis koyo ngene sampeyan turut tompo apa enggak ayo? Kulo kok tompo ya. Kalau tahu itu biar turun Covid seperti itu. Wes ditompo kaya wong iki wis ngejono ngene. Mosok ngene aja yang mengkiti sampean. Tapi beberapa orang sanggup ngene. Sanggup. Tapi di antara kula kalimat yang kira-kira ya gak sanggup. Ono sing ngene, ape wong wedok ayu bisa. Kira-kira ya ditukno pisan tangane. Kira-kira ngono lah, tak ada lah kali kula. Tapi dengan adanya COVID, sampai saat ini sudah tidak ada budaya seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi hajar dini adalah hajar yang khusus, yang memang dibawa kemana-mana. Al-Fajarat min sunata asyrata aina. Ayat ini serupa dengan Quran surah Al-A'raf ayat 1 dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1 Gusti Allah dawuh fam bajasat min husnata asyrata aina. Niku menceritakan tentang ini. Jadi wis diceritakno nang gone Al-Baqarah, diceritakno nang surah Al-A'raf. Sama maksudnya nek jim bajasat niku merembes lan Al-Fajarat manjur. Jadi awalnya merembes manjur niku manjur. Isnata asyrata aina, sejumlah 12 sumber mata air. Nah, dari mana 12 sumber? Mengapa kok 12 sumber mata air? Karena anak Nabi Yakub itu berjumlah 12. Jadi menurut pendapat yang masyhur, anak Nabi Yakub itu 12, lanang kabeh dari piro bojone Nabi Yakub itu. Apa? Akhirnya 12 mata air itu keluar dari batu. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasannya mukjizat Nabi Muhammad itu lebih agung daripada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu keluar air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya. Nabi Muhammad itu keluar air dari jari jemarinya. Dan hadisnya sahih. Masuk akal. Hadisnya sahih jenengan tinggal teng Sahih Bukhari juz 3 hadis nomor 5639. Boten kula betul hadisnya. Lek kula cerita dawa maneh. Hadis nomor 5639 Sahih Bukhari juz 3. Teng mriku Nabi Muhammad niku ketika sholat asar, berarti sholat asar boten enten banyu, terus astoni Nabi Muhammad diwadahi tengene sebuah wadah, terus teng mriku keluar air. Akhirnya semuanya berwudu dan minum dari air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Jadi kalau keluar dari batu iku iso
luwih enteng daripada keluar dari jari jemari, yang mana jari ini tumbuh sudah dilapisi daging, sudah dilapisi darah, tapi keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad. Oleh karena itu mukjizat Nabi Muhammad lebih agung daripada mukjizat Nabi Musa. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap suku itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi digambarkan batu ini berbentuk kotak segi 4. Dari masing-masing sisi itu keluar 3 mata air. Terus setiap manusia Bani Israel dikandani iki teko suku iki teko suku iki teko suku iki, dan setiap manusia kaum Bani Israel itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Oh, aku teko anaknya Benyamin, suku dari suku anak keturunan Benyamin, berarti air saya dari sisi yang ini. Dan tidak ada ceritanya seorang dari suku ini mengambil air dari suku yang lain, tidak ada. Jadi makanya kita dikatakan Quran kullu nasin masyrabahum. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Kembali ada sesuatu yang dibuang. Takdiruhu kulu manna wassalwa. Makanlah kamu dari manna dan salwa. Karena ini masih bercerita ketika masih di lembah Ti. Jadi makanlah manna dan salwa, dan minumlah dari air yang keluar dari batu itu. Itu semua min rizqil. Jadi ingat sampai dilarang. Jadi makanlah manna dan salwa dan minumlah dari air yang mengalir dari batu itu. Wala taksau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka. Wala taksau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maksudnya apa? Awakmu mesti dikei nikmat kuwake kaya ngono, maka jangan kafir nikmat, maka jangan durhakai nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Lewat ayat ini, dari ayat 49 sampai ayat 9, kita bisa menarik satu kesimpulan. Ya banyak, tapi kalau contohnya siji mawon, bahwasanya sahabat Nabi Muhammad itu lebih utama, lebih agung daripada sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa. Kenapa? Sebab sahabat Nabi Muhammad itu tidak pernah meminta hal yang aneh-aneh. Beda dengan sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain. Penjalukane sahabatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, aneh-aneh. Tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, umat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, iku gak tau njaluk sing aneh-aneh. Boten nobres. Padahal umpama njaluk Kanjeng Nabi kanjeng nyuwun marang Allah dikabulkan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak pernah ada yang meminta hal yang aneh-aneh. Makanya ketika ada cerita yang sangat mungkin hanya hadisnya sahih, ketika perang Khandaq niku umat ada 1000 pasukan, niku wis luwe kabeh boten nang soalnya. Logistik kurang. Akhirnya tidak makan. Sahabat Jabir bin Abdullah niku nggak ada gandum saksok niku cara saiki kurang 10 kilo. Terus nggak ada hadisnya sahih, dan hadis nomor tentang 100 seluruh. Jadi orang sing gak gelem hadisnya sahih. Hadis sahih Bukhari nomor 4102. Niku diceritakan sahabat Jabir niku nggak ada Buhaimah. Buhaimah itu anake wedhus. Ambek duwe saksok gandum, saksok 3 kilo. Terus sahabat Jabir itu matur marang Kanjeng Nabi, mangke teng griya kula monggo dahar. Kali ngundang beberapa sahabat lah. Ya mungkin orang-orang terdekatnya sing dijak karo karepe niku. Dadi mbuh cukup gawe wong 7, cukup gawe wong 10. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengundang semua sahabat yang ada mempersiapkan Khandaq untuk perang. Buhaimah anak kambing itu tadi dan 3 sok gandum, semuanya terus dipanggil. Kaget sahabat-sahabat kira napa Rasulullah ini.
Akhirnya Rasulullah masuk. Dalam ceritanya itu Rasulullah itu ngidoni tempat yang akan dibuat masak. Ojo masak sih, mari masuk di kumon masak sehingga 1000 sahabat yang siap mempersiapkan Khandaq untuk perang, parit untuk perang. 1000 orang bisa makan semuanya. Padahal hanya 3 sok gandum dan seekor anak kambing. Duduk kambing si gede itu seekor anak kambing buahnya Pak. Tapi 1000 orang mampu cukup makan itu. Sampai diceritakan ketika 1000 orang itu sudah selesai makan, kembali wadah itu masih ada, makanannya itu masih ada. Dan hadisnya sahih Bukhari nomor petang 1 seluruh. Artinya sahih. Bukan masuk akal, tapi kalau nasnya mengatakan seperti ini, maka akal pikiran yang harus kita imankan pun cekap semata mungkin kita dikatakan iman barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masyaallah Muhammad sallallahu alaihi wa qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatana wa tahdi biha qawmana wa tukhriju biha qulubana wa tulhimuna biha ulama laduni wa tukrimuna biha bis'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talabihana wa asba'ana wa qiyafana wa tarjibuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa barik alaihi عدد ما خلقت ورجعت وآمنت وحيد إلى يوم تشرف الخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan rumah pun kesana balik mau. Nggih, aman. Ya, tapi nyewang tok kamu, Pak. Selama gak tindak anak-anak. Gak tindak.